Oke men, jumpa lagi bersama saya di The Man. Dan di video kali ini men, saya akan menunjukkan kepada kalian cara merakit amplifier board ini men, atau modul amplifier. Seperti ini bentuknya men. Saya akan menunjukkan kepada kalian bagaimana merakitnya dan sekaligus mereview apa saja fitur-fitur yang terdapat di amplifier board ini men. Oke, bagaimana videonya men? Silahkan simak terus sampai habis, siapa tahu video ini bermanfaat bagi kalian yang sedang membutuhkan men. Oke men, ini adalah penampakan box pertama kali kita beli men. Dan saya beli di toko online dengan harga Rp122.000 men. Oke, untuk pertama kalinya ini akan saya ambil kabel power men, untuk colokan ke listrik dari amplifier board ini men. Selanjutnya untuk unitnya sendiri men, amplifier board modelnya seperti ini men. Kita sisihkan dulu dan nanti saja kita bahas. Berikutnya ada remote control untuk mengontrol semua fitur-fitur yang terdapat di amplifier board ini men. Dan modelnya seperti ini men ya. Lanjut ada beberapa buah kabel dan isi boxnya pun kosong men. Oke men, untuk kabelnya sendiri ini kita mendapatkan sebuah kabel DC input 12 volt men. Jadi amplifier board ini men, selain bisa menggunakan kabel AC 220 volt dan juga bisa menggunakan kabel DC 12 volt men. Selain itu kita juga mendapatkan dua buah kabel output ke speaker men. Lanjut ke unit utamanya men. Modelnya seperti ini. Dan di bagian tengahnya tertulis mereknya men, TAF Studio. Untuk penampakan bagian belakangnya seperti ini men, cukup rapi dan indah ya men. Lanjut untuk fitur-fiturnya men, ini ada lubang jack mic dengan ukuran 6,5 mm men ya, sebanyak 2 buah men. Setelah itu ada 2 lubang kabel untuk kabel RCA men ya. Dan ada juga slot untuk flash disk dan micro USB men. Setelah itu ini kabel antena untuk radio, dan juga ada beberapa tombol untuk play, pause, next dan segala macam men. Dan mungkin tombol-tombol ini hanya untuk mengoperasikan radionya ya men. Lanjut di bagian ujung kanan terdapat tombol on off untuk lampu ya men, dan ada lampu indikator dan sensor remote men. Lanjut untuk bagian knobnya men. Ini ada echo untuk mix dan volume mix, untuk volume biasa, treble dan bass ya men. Lanjut ada lubang untuk kabel DC 12 volt, AC 220 volt dan tombol power men. Dan untuk casing bagian depan ini men, ini tidak terbuat dari plastik melainkan dari seng ya men. Jadi kemungkinan lebih awet dan aman tentunya men. Lanjut untuk bagian belakang, ini adalah output dari bass ya men, yang warna biru seperti ini. Dan yang di sebelahnya warna putih ini untuk treble men. Dan untuk sebelah kiri itu untuk lampu DC 12 volt. Untuk tombol on off nya ada di depan itu men. Jadi ini untuk lampu, ini untuk speaker output bass dan speaker output treble. Lanjut ke bagian remote control men, dan kita juga mendapatkan remote control dengan model seperti ini men ya. Ini untuk mengoperasikan beberapa fitur yang ada di amplifier board ini men, termasuk radio, bluetooth dan segala macam ya men. Jadi remote ini jangan sampai hilang men, karena kalau hilang kita akan kesulitan untuk mengubah mode-mode yang ada di amplifier board ini men. Oke, lanjut ke proses pemasangannya ya men. Ini saya menggunakan speaker bekas, dan speaker ini speaker jadul ya men. Sebenarnya speaker apapun bisa digunakan untuk amplifier board ini men. Oke men, setelah speakernya saya lepas dari boxnya men, lanjut akan saya ukur di sebelah kanan dari box speaker saya ini men, untuk tempat lubang dari amplifier board ini men. Dan kebetulan saya posisikan di sebelah kanan dari box speaker saya ini men, karena supaya mudah diakses men. Karena kalau bagian belakang saya akan kesulitan untuk mengontrol dari amplifier board ini men. Kalau untuk bagian depan tidak ada tempat sama sekali men. Oke men, ini cara saya untuk melubangi sebuah box speaker ini men. Setelah saya lubangi ujung-ujungnya akan saya potong menggunakan geraji jigsaw men. Dan inilah hasilnya men, tentu saja pas ya men. Lanjut akan saya tandai untuk tempat sekrupnya men. Oke men, setelah semuanya sudah siap, tinggal kita kembalikan saja men. Untuk speaker-speakernya akan saya kembalikan di tempat semula dan siap dirakit men. Dan jangan lupa men, untuk output dari bass di warna biru dan untuk output treble di warna yang putih tengah men. Untuk treble saya menggunakan tweeter dari speaker aktif ini men.
Oke men, kebetulan ini speakernya udah jadi dan saatnya kita mencoba bagaimana suaranya. Apakah amplifier board ini berguna dan suaranya benar-benar oke atau standar-standar saja, atau malah justru enak dan praktis men. Mari kita coba dan dengarkan suaranya men. Ini saya tanpa menggunakan mikrofon, jadi biar kalian langsung bisa dengar lewat speaker kamera men. Untuk tombol power kita nyalakan seperti ini men, dan untuk kontrolnya men kita wajib menggunakan sebuah remote, karena bila remote ini hilang atau kemanapun itu kita akan kesulitan untuk mengontrol di sini men, karena di sini tidak ada kontrol untuk Bluetooth, radio dan segala macam men. Jadi harus melalui remote control ini men. Untuk modenya kita coba ke mode Bluetooth. Suaranya kecil sekali men. Gitu, nutrisinya lengkap dengan vitamin dan mineral. Makin bantu aku untuk jadi hebat dan tetap keren pastinya. Ini untuk mode radio men. Kita coba ke mode Bluetooth. Wah, ide kamu keren banget ya. The Bluetooth device is ready to pair. Kita mode Bluetooth dan kita coba ke musiknya men. Oke men, sudah terkoneksi di Bluetooth men. Suaranya cukup oke. Oke men, seperti itu suaranya. Menurut saya cukup lumayan. Untuk bassnya mungkin kurang nendang sedikit, tapi menurut saya ya tidak masalah lah untuk rumahan seperti saya ini men, karena ini sudah cukup bagus dan praktis tentunya ya. Oke men, saya juga akan mencoba untuk fitur di mic-nya untuk amplifier board ini, apakah berfungsi atau tidak. Akan saya coba dengan menggunakan mic wireless men. Ini untuk receivernya akan saya masukkan di sini. Terus untuk tombol on-nya saya nyalakan. Cek 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 1 2 3, cek 1 2 3, cek 1 2 3. Cek 1 2 3, cek 1 2 3. Cek mic 1 2 3. Kenapa kalau setiap orang mengecek mic itu harus cek mic 1 2 3? Saya juga kurang paham men. Tapi saya sendiri untuk mengeceknya juga sama menggunakan nada cek 1 2 3. Bagi kalian yang tahu mungkin silakan di komen di kolom komentar men. Dan ini berfungsi dengan baik. Mungkin bisa kita gunakan untuk karaoke, tapi alangkah baiknya men, untuk karaoke agar suaranya lebih indah mungkin kita bisa menggunakan mixer seperti ini men. Ini mixer mini yang murah sekali men, dan tentunya praktis. Oke men, jadi seperti itu kesimpulannya cara merakit sebuah amplifier board dengan harga yang sangat murah ini men. Dan tentu hasilnya cukup lumayan oke. Untuk bassnya ya dapat lah ya, meskipun tidak terlalu menggelegar, tapi cukup lumayan. Dan ini mungkin recommended bagi kalian yang punya salon atau speaker yang tidak ada amplifiernya, bisa membelinya amplifier board seperti ini men. Ini praktis dan mudah sekali. Dan sampai di sini dulu video saya tentang cara merakit dan memasang amplifier board merek TUF Studio ini men. Dan jangan lupa share video ini ke seluruh orang di dunia ini men. Siapa tahu video ini bermanfaat bagi mereka dan kalian men. Dan salam kreatif.